Sudah ada ya, teman-teman ya? Sudah Pak, sudah di-download. Sudah bisa di-download Pak, sudah bisa Pak. Kita mulai. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, saya ngatur tripodnya jatuh-jatuh. Aduh. Capek ya Pak. Iya, udah lelah ini tripodnya, udah lelah ini Pak. Jangan konten Pak. Iya. Gimana Pak Selan? Udah, kenapa Ustaz? Tadi ngomong apa Pak Selan? Bukan Pak Utomo. Oh, apa Pak Utomo tadi? Oh bukan Pak, bukan Pak. Siapa tadi yang ngomong? Saya Pak, saya. Pak Warid kayaknya. Apa Pak. Ya, buat konten. Iya Pak. Iya, Masalahnya suaranya mirip-mirip itu 3 orang. Iya, benar. Iya memang benar. Ini saya buat konten kalau teman-teman. Subscribe dong channel YouTube. Siap. Berbagi linknya Pak, biar kami subscribe. Iya dong, subscribe. Nanti Siap, kalau kita Pak. Siap. kita ngomongin bareng. Bagi link YouTube-nya Pak. Bagi link YouTube-nya Pak. Boleh. Kita buat viral Pak. Siap. Nanti saya kunjungan ke Karawang, harus ketemu Pak Selan, saya ngonten bareng dengan Pak Selan. Oh, saya Bogor Pak. Oh, Bogor yang Karawang? Pak Samsuri. Oh, Salah Pak. Samsuri. Pak Samsuri, dalam waktu dekat saya mau ke Karawang loh. Nanti saya kontak Pak Samsuri. Insya Allah Pak, Insya Allah diterima dengan tangan terbuka Pak. Sama Pak. Ya, Mas Ferdian juga Karawang kan. Kukira dengan tangan kopi Pak Samsuri. Pak Selan juga Insya Allah Kopi. kita konten bareng. Tapi konten saya itu makanan nih Pak Selan. Gimana dong? Dekat rumah ada itu kafe baru, The Sawah. Di pinggir sawah. Pak. Keren. Sate kelinci Pak, sate kelinci di rumah Pak Selan. Wah, keren. Nanti kita review ya, Pak Selan ya. Oke, baik teman-teman semuanya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih dapat bertatap muka by online Google Meet, insyaallah sampai di akhir perkuliahan kita. Selawat serta salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita malam hari ini mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Teman-teman semuanya. Amin. Yang saya hormati, sesuai dengan kontrak perkuliahan kita pada pekan lalu. Jadi ini pertemuan kedua untuk presentasi makalah kelompok pertama, yang seharusnya kelompok pertama membahas tentang ketuhanan, tetapi teman-teman yang sudah dibagi kelompok di kelompok 1 belum siap untuk tampil, sehingga inisiatif Pak Selan untuk naik kelompok dari kelompok 10 menjadi kelompok 1. Artinya untuk kelompok satunya pindah ke kelompok 10. Saya suka banget inisiatif seperti ini, jadi tanpa harus saya yang konfirmasi, tapi memang harusnya ada kesadaran dari teman-teman sendiri, sehingga perkuliahan tetap berlangsung. Jadi keren sekali inisiatif seperti ini. Mudah-mudahan hal-hal seperti ini tidak hanya berlaku di kelas ini, semoga bisa berlaku di kelas-kelas yang lain. Baiklah teman-teman semuanya, monggo silakan Pak Selan dan teman-teman untuk presentasi makalah dipresentasikan, kalau bisa di screen Pak Selan ya, ditampilkan di layar untuk presentasinya, kemudian nanti dibuka sesi tanya jawab. Saya akan serahkan kelas ini ke penampil makalah sampai selesai presentasi makalah. Ya, nanti kalau sudah selesai presentasi makalah, serahkan kembali ke saya kelasnya.
Nanti baru kita akan coba sedikit ulas kalau ada hal-hal yang perlu kita ulas sebagai pelengkap dari pertemuan kita. Silahkan kelasnya saya berikan ke kelompok 1, monggo dimainkan, diatur sebagaimana yang teman-teman mau. Silakan Pak Sailan dan kawan-kawan. Oke, terima kasih. Saya hanya Ya. mendengarkan dan memperhatikan ya. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Pak dosen, kita langsung aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alangkah baiknya sebelum kita mulai presentasi ini, kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Ya, langsung saja. Sebelumnya kami mau memperkenalkan diri kepada rekan-rekan semua mahasiswa Bapak Ibu. Kami dari kelompok 1 yang awalnya kelompok 10 sebagaimana yang telah tadi dijelaskan sama Bapak Sailan. Kelompok 1 sebelumnya berhalangan hadir. Jadi kami naik untuk presentasi terlebih dahulu. Anggota dari kelompok 1 terdiri dari 3 orang, yaitu Pak Samsuri, Pak Sailan, dan saya sendiri, Rija Pojamjah. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai presentasi ini dengan pembacaan materi yang akan dibacakan oleh Pak Sailan. Waktu dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelihatan ya? Tipenya presentasinya. Kelihatan Pak, kelihatan Pak. Oke, kita mulai saja bahwa ini sebentar. Tolong yang itu di mute dulu. Ibu Rita, di mute dulu. Terima kasih. Materi hari ini itu tentang ketuhanan yang isinya tentang akidah Islam, kedua tentang tauhid dan macam-macam tauhid, yang ketiga itu tentang tauhid dan syirik. Menginjak yang pertama yaitu akidah Islam. Akidah itu secara etimologi berasal dari kata akhoda, jadi ain, qaf, dan zal yang artinya ikatan. Jadi dari seperti contoh akad yang biasa kita kenal tuh akad. Jadi akad itu artinya mengikat, sama kayak akad jual beli, akad nikah, segala macam itu kan mengikat. Sedang secara terminologi menurut Dr. Umar Sulaiman Ashori, akidah adalah perkara-perkara yang dibenarkan dengan jiwa, dengan membenarkannya hati menjadi tenang, dan orang yang membenarkannya benar-benar meyakininya tanpa bercampur keraguan sedikit pun. Perbuatan untuk meyakini sebuah akidah disebut iman. Jadi pembenaran perkara, contohnya itu ini ada sebetulnya sih ada Arabnya, tapi ini kita ambil yang ininya aja. Pembenaran perkara-perkara yang gaib, yaitu akidah dengan kalbu atau hati, yang diikrarkan dengan lisan dan dikerjakan dengan seluruh anggota tubuh. Dalam sejarah keilmuan Islam, berkembanglah ilmu akidah yang disebut juga dengan berbagai macam sebutan, seperti ilmu kalam, ilmu fikih, ilmu akbar, ilmu usuluddin, dan sebagainya. Akidah Islam sebagaimana ajaran Islam yang lainnya bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Keduanya merupakan sumber utama ajaran Islam secara keseluruhan. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, seperti yang wa nazalna alaikal kitaba tibyanan likulli shay'in wa hudaw wa rahmatan wa busra lil muslimin.
kami turunkan kepadamu Alkitab, Al-Quran, untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Surat An-Nahl ayat 89. Sedang as-sunnah merupakan ucapan dan perbuatan Nabi Muhammad SAW. As-sunnah sendiri adalah penjelas bagi Al-Quran. Allah berfirman, Kama arsalna fikum rasulan minkum yadlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum malam takunu taklamun. Sebagaimana kami telah menyempurnakan nikmat kami kepadamu, kami telah mengutus kepadamu Rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengerjakan kepadamu Alkitab atau Al-Quran dan Al-Hikmah As-Sunnah serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 151. Mohon maaf ada yang masuk sepertinya. Sebentar. Selanjutnya, dalam ruang lingkup akidah Islam itu terbagi menjadi 3. Yang satu al-ilahiyah, al-iyatul ketuhanan, membahas tentang Allah Subhanahu wa taala dan segala perbuatannya, nama dan sifatnya serta berbagai perkara yang harus diyakini setiap manusia. Yang kedua, an-nubuwat. Artinya itu membahas segala yang berkaitan dengan para nabi dan rasul, dari sifat, keterjagaan dari dosa atau ismah, dan urgensi pengutusan mereka. Juga pembahasan wali Allah, mukjizat, karomah, dan kitab-kitab langit. Yang ketiga, as-samiyat atau al-ghaibiyah, yaitu yang berkaitan dengan gaib, berkaitan dengan kehidupan setelah mati, alam barzakh, kubur, hari kiamat, hari kebangkitan, perhitungan amal, pembalasan, dan malaikat, jin, dan roh, dan sebagainya. Selanjutnya tentang tauhid, prinsip ketuhanan dalam Islam. Sebetulnya banyak yang menjelaskan bahwa tauhid juga sama dengan akidah. Kalimat tauhid berasal dari bahasa Arab yang berarti mengesahkan. Tauhid sendiri artinya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang esa, tiada sekutu baginya, ialah satu-satunya yang mencipta, mengatur, dan memiliki seluruh alam semesta. Ialah yang berhak dan harus disembah. Ia tersucikan dari segala kekurangan dan bersifat dengan segala kesempurnaan. Akidah Islam adalah akidah tauhid yang merupakan inti dari ajaran seluruh nabi dan rasul. Menurut istilah, tauhid adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. Tidak ada Tuhan selain Allah yang patut disembah, yang diikrarkan dengan kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Makna kalimat la ilaha illallah mengandung suatu makna bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, yang artinya menyembah selain Allah adalah batal hukumnya. Tauhid terbagi menjadi 3 bagian. Tauhid rububiyah yang pertama. Tauhid yaitu tauhid rububiyah adalah keyakinan terhadap keesaan Allah Subhanahu wa taala pada penciptaan alam semesta. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang pencipta dan penguasa langit dan bumi beserta seluruh isinya. Tidak ada yang berhak dijuluki sebagai khalik selain Dia. Dia maksudnya Dia Allah. Yang kedua, tauhid uluhiyah, yaitu komitmen spiritual setiap individu dengan menyatakan sepenuh-penuhnya jiwa dan raga tentang eksistensi Allah Subhanahu wa taala dalam bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang patut disembah kecuali Dia Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tauhid asma wa sifat,
yaitu beriman kepada setiap nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis yang sahih yang dia sifatkan untuk dirinya atau disifatkan oleh Rasulnya menurut hakikatnya. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang sering disebut dengan Asmaul Husna yang terdiri dari 99 nama. Yang bagian ketiga, tauhid dan syirik. Syirik adalah kebalikan dari tauhid. Jadi ini lawannya dari tauhid. Kata syirik menurut bahasa Arab artinya sekutu. Dalam kamus bahasa Arab, kalimat asyirik itu juga bisa berarti sejumlah sembahan, ta'addudu al-alihat. Menurut istilah syirik berarti suatu sikap dan perbuatan yang menyatakan dan mengakui adanya Tuhan selain Allah. Kata syirik atau asyirik dalam berbagai bentuk kata disebut sebanyak 227 kali di dalam Al-Qur'anul Karim. Syirik sendiri ada dua macam, yaitu syirik besar atau syirik al-akbar. Syirik besar adalah pengakuan hati adanya Tuhan selain Allah, seperti menuhankan patung, berhala, hewan, matahari, bahkan pohon. Semua itu diyakini sebagai Tuhan untuk disembah dan tempat minta tolong. Perbuatan syirik disebut perbuatan kafir, tetapi syirik lebih besar daripada kafir. Orang seperti di atas disebut orang seperti, maksudnya tuh orang yang berbuat mengakui Tuhan selain Allah disebut musyrik. Beratnya kesalahan musyrik sehingga Allah sendiri tidak memberi peluang bagi mereka untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syirik kecil atau syirik al-asghar. Syirik kecil sering disebut sebagai syirik kafi atau syirik asghar. Syirik kecil adalah menjadikan selain Allah sebagai sandaran amal kebajikan, di antaranya yang berhubungan dengan ibadah. Akan tetapi, sandaran amal kebajikan itu tidak diyakini memiliki sifat-sifat ketuhanan dan tidak pula dijadikan sembahan sebagaimana syirik besar. Salah satu contoh syirik kecil itu yaitu riya, berbuat riya. Ini aja, ini daftar pustakanya, silahkan bisa diklik kalau memang lagi baca-baca, ini diklik, ada sumber bukunya. Buku-bukunya ini kebetulan kita karena tadi terpaksa waktunya terbatas, dari habis asar baru kita bikin. Ini sumbernya dari kebanyakan buku-buku terbitan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Itu aja, terima kasih, syukron katsiro. Dilanjut ke Mas Riza untuk itu tanya jawab atau yang lain. Ya, terima kasih Pak Sailan atas pemaparan materi presentasinya. Lanjut kepada sesi kedua. Setelah tadi sesi pertama kita sudah melakukan pemaparan tentang materi ketuhanan ini. Di sesi kedua, mangga kita sharing, barangkali ada yang mau ditanyakan, sharing masalah ketuhanan ini, mangga dibuka. Ya, Bapak Ibu, barangkali ada yang mau itu sharing, ada yang belum paham, biar kita sama-sama mengetahui. Ada yang mau menambahkan, mangga. Ya, ada nggak? Kalau nggak ada, mungkin sesi ini kita berikan lagi ke Pak dosen, ke Pak Ustadz Jul, untuk diulas. Kalau misalkan nggak ada yang mau kita diskusikan. Coba ditunggu buat mereka, mana tahu ada hal-hal yang mau ditanyakan. Ditunggu sebentar Pak Riza. Oh iya, siapa? Mangga.
Ya, Pak Warid, mic-nya udah on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Sailan, untuk riya tadi tuh riya maksudnya artinya tuh apa gimana gitu ya? Mungkin itu aja sih dari saya. Oke Pak Sailan. Ya, terima kasih Pak Warid. Mungkin ini pertanyaannya ditampung dulu aja ya, nanti dijawabnya sekalian Pak, apa gimana ya? Apa sambil nunggu pertanyaan berikutnya yang ini dijawab dulu? Ditampung dulu. Ya ya. rasa dijawab dulu Pak, sambil nunggu yang lain dijawab dulu. Oke, siap. Mangga Pak Sam, hajar Pak Sam. Menurut Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau untuk pertanyaan Pak Warid tadi, kalau untuk saya ya penjelasan sederhana mungkin kalau untuk apa tadi namanya? Arti riya, mungkin penjelasan riya. tentang riya Pak ya. Riya itu mungkin kalau menurut penjelasan pengertian saya secara sederhana ya mungkin pamer lah mungkin gitu. Mungkin banyak orang yang mungkin beramal terus pengennya diumumin sekian ratus ribu mungkin kayak gitu. Mungkin itu pemahaman dari saya, mungkin itu aja. Mungkin gini, tambahin gini, jadi maksudnya riya itu kan dari kata bahasa Arab yang bunyinya yara ruyan waru yatan, yang artinya itu melihat. Jadi maksudnya itu segala sesuatu perbuatan baik kita itu diperlihatkan ke orang. Ya benar kata Pak Samsuri bahwa artinya pamer gitu loh, bahwa kita kan sebetulnya di ajaran kita tuh pasti segala sesuatu yang maksudnya apa ya, baik ucapan, baik sikap maupun amal itu ya nggak usah diperlihatkan gitu. Memang ada yang harus diperlihatkan untuk memberi contoh mungkin iya, tapi riya ini memang benar-benar pamer gitu. Gitu sih. Jadi itu termasuk syirik kecil. Itu saya juga ini bahannya dari buku-buku yang di bawah itu. Buku-buku bawah itu bisa langsung di-download itu kalau kita jadi diklik aja bisa langsung di-download. Bisa buat bacaan juga. Ya, Oke, Pak Warid, Pak Warid. Ibu Jamalia, Ya, kayaknya Ibu Jamalia. Bu, mangga Bu. Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya membaca slide ada pertanyaan ya Pak ya dari bagian syirik juga. Sebenarnya di sini kan ada kategori 2, syirik besar dan syirik kecil. Dan untuk masa sekarang ini banyak yang kadang ibu-ibu suka memakaikan kalung ke anaknya supaya terlindung dari hal-hal yang kurang baik. Kalau hal ini termasuk apa Pak? Syirik besar atau syirik kecil ya? Mungkin bisa diskusi sambil membahas kita. Itu aja sih Pak, cuma nanya hal itu. Makasih. Ya, terima kasih Bu Lia. Jadi intinya pemakaian kalung jampe-jampe kayak gitu ya Bu, maksudnya Bu, ya, biar nggak apa gitu. Kadang gunting pakai gunting, ibu-ibu sekarang kan. Berarti itu termasuk syirik besar apa syirik kecil, maksudnya gitu Bu pertanyaannya? Iya betul Pak. Ya, ya. Kali teman ada yang mau bisa bantu atau mungkin sekedar memberi penjelasan lain kali teman-teman yang lain. Izin Pak Thailand. Ya mangga Pak. Sama Pak Riza. Apa yang disampaikan Bu Jamaila tadi, saya juga mumpung ingat juga
terkait dengan kategori syirik tadi. Bu Jamela menyampaikan tentang benda-benda ataupun dengan perbuatan yang ingin kami ketahui ataupun ingin belajar ataupun ingin sharing. Sekarang kan bahasa harian itu kadang juga yang tidak kita sadari, ada hal-hal yang ucapan kita yang menduakan adanya kekuasaan Allah. Jadi bagaimana mohon petunjuk atau mohon sharingnya dari Bapak Ibu semuanya. Ketika kita mendengar hal itu dan kita menyadari, sepatutnya seperti apa kita mengingatkan secara halus tentang ucapan-ucapan yang dia tidak sadari, tapi sesungguhnya itu sangat berdosa, artinya menduakan atau keesaan Allah. Itu saya kira hanya menambahkan itu, Pak. Mumpung dari pertanyaan Bu Jamila tadi, saya juga arahnya ke sana karena juga sering mengalami dan dalam kehidupan sehari-hari juga saling mendengarkan. Kita sadar itu salah, sesungguhnya seharusnya kita ingatkan, cuman ketika mengingatkan takutnya mereka tersinggung. Itu aja Pak, saya kira menambahkan itu. Jadi mohon rekan-rekan atau nanti Bapak Ustadz bisa menyampaikan itu sebagai pemahaman kepada kami. Terima kasih, itu aja. Terima kasih Pak Utama. Ya. Jadi gini, intinya ketika orang itu sudah merasa bahwa ini kan kalung terus apa itu kan sama seperti jimat ya. Orang merasa bahwa barang yang dipakai itu punya memberikan manfaat atau memberi manfaat, atau biarpun manfaatnya itu jelek atau bagus, itu hukumnya udah haram gitu loh seharusnya. Tapi memang di masyarakat di kita juga masih berlaku semua. Masuk syirik besar atau kecil ya tinggal itunya, bahwa kenapa minta pertolongannya ke sana, bahwa kalau pakai ini biasanya selamat atau apa kayak gitu-gitu. Nah, kita juga agak bingung juga loh. Tapi ketika orang itu sudah berharap bahwa barang ini, jimat ini melindungi dirinya, itu udah hukumnya haram kalau menurut saya. Itu sih. Kalau masalah syirik besarnya atau kecilnya tergantung dari bahwa dia itu benar barang itu udah melebihi kekuatan Allah atau enggak itunya. Itu aja sih. Ya, saya menambahkan sedikit. Kalau membaca dari tadi dari hasil dari materi, kayaknya ini termasuk syirik besar Pak ya, karena sudah menduakan Allah. Intinya udah percaya kepada selain Allah gitu kan. Terus arahnya kan jadi pengalihan sugesti, mungkin akibat sugesti itu jadi percaya sama alat yang dibawa-bawanya itu mungkin. Kalau melihat dari penjelasan tadi kayaknya masuk ke syirik besar. Tapi nggak tahu, nanti mungkin ada tambahan dari Pak dosen Pak. Ada juga ini Pak, halo, terkait apa yang dibahas. Ada ya bisa dikatakan tokoh juga atau ustadz juga yang menyatakan bahwa ketika memakai benda, rasanya ya benda yang bertuah lah begitu, atau apapun, atau sarana apapun untuk pengobatan atau apapun, selama mengikrarkan bahwa itu lantaran atau dengan kekuasaan Allah melalui benda ini maka akan menjadi kesembuhan bla, itu sih katanya boleh. Cuman di dalam hati saya juga masih bertanya tentang hal itu. Jadi sekalian lah sambil kita sharing, kemudian siapa tahu di dalam forum ini atau di dalam kelas ini nanti ada pencerahan, biar setidaknya memperbaiki di individu kita, kemudian nanti bisa memahamkan ke rekan-rekan atau ke lingkungan kita gitu. Saya kira itu Pak. Mohon jadi catatan. Terima kasih. Ya Pak Utomo, terima kasih. Ada lagi Pak yang mau kita bahas, mau di-sharingkan biar nanti diulas sama Pak Ustadz Jul? Menambahkan aja tentang apa tadi yang segala macam kalung yang dipakai untuk anak kecil dengan gunting segala macam itu, kayaknya apa itu karena juga terdorong dari tradisi dari buyut-buyutnya atau kakek neneknya yang sudah kemarin-kemarin.
yang dulu-dulu. Karena hal itu juga sama juga sebetulnya kalau menurut saya juga syirik. Termasuk juga itu masalah sesajen dan macam-macam kayak gitu. Cuman ya kembali lagi tadi, karena itu sudah menjadi tradisi yang jelas sih asal tidak menyekutukan Tuhan, saya kira ya susah juga untuk dihilangkan gitu. Mungkin cukup itu aja. Saya juga nambahkan sedikit Pak tentang itu. Sama juga halnya Pak, kayak kemarin kan itu kan kayak habis lebaran orang kayak pergi ziarah kubur. Apa kan ada juga yang mengartikan itu tidak boleh, ada juga yang membolehkan kayak gitu. Semacam itu juga. Oke, saya kira itu aja. Iya, terima kasih. Ya, ada lagi. Dari ini ada sebuah hadis dari hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah yang disahih oleh Syekh Albani. Itu inna roko wa tamaima wa tuwalatu sirik, yaitu sesungguhnya menggunakan ru'yah yang mengandung kesirikan atau tamimah. Tamimah adalah jimat yang terbuat dari manik-manik berlubang di rangkai yang dikalungkan di leher anak untuk menangkal serangan penyakit ain atau tiwalah. Tiwalah adalah jimat pelet yang dikenakan oleh suami atau istri yang merekatkan cinta keduanya adalah syirik. Itu sih. Jadi sudah termasuk syirik kalau sesuai dengan hadis riwayat Abu Dawud ini. Itu aja. Saya coba nyari tadi. Oke, silakan Ya. Ada pendapat lain, boleh silakan aja. Pendapat lain, mangga kita sharing. Yang lain mungkin Bapak Ibu, Pak Mulyadi, mungkin Pak Ferdian. Ya. Pak Ferdian, maka Pak Ferdian akan masuk. Belum Pak, masih nyimak Pak. Oh. Oke, kalau saya hanya ingin menambahkan apa yang Pak Samuri tadi Pak. Bahkan terkait bahasanya yang tadi sesajen ya. Saya juga karena saya berasal dari Jawa tentu tidak asing dengan itu. Kemudian setelah kami bertempat tinggal di Pulau Sumatera, tentu ada kontra-kontra dalam hal-hal baik acara maupun apa. Jadi di dalam penasaran saya, pernah saya sampaikan juga kepada beliau-beliau bahwasanya pendapatnya berbeda-beda Pak. Contoh kayak bahasa tumpeng, kemudian bahasa sesajen itu ada yang menyampaikan salah satu tokoh agama juga di lingkungan saya itu tidak boleh. Tapi juga ada yang menyampaikan selama itu hanya sebagai simbol dengan kategori budaya dan bla bla boleh. Tapi kan kemudian saya juga mencari kajian lebih dalam. Mohon izin nanti mohon diperbaiki. Apapun alasannya, yang namanya syariat dan akidah itu tidak bisa dicampur baurkan dengan budaya. Mohon nanti sama-sama kita apa juga Pak agar tidak menjadi keraguan dalam hati kami itu. Saya kira itu aja. Jadi gini Pak, kayak adat seperti itu kan sebenarnya kayak ajaran wali lah. Dulu pertama masuk Islam untuk mempermudah
dalam mungkin komunikasi atau pada zaman waktu itu, jadinya meyakinkan yang non-Muslim untuk masuk ke dalam Islam, mungkin saja seperti itu. Untuk mengenai syirik yang Bapak Utomo katakan tadi itu, dengan memakai gelang mungkin percaya seperti perantara gitu ya Pak ya. Itu sebenarnya juga mendekati syirik itu. Nah, kalau syirik itu yang syirik besar ini, perbuatan syirik disebut perbuatan kafir, tetapi syirik lebih besar daripada kafir. Nah, itu bagaimana orang-orang yang meninggal sebelum adanya ajaran misalnya Al-Quran atau apa, tapi dia ya dengan keyakinannya itu meninggal. Contohnya seperti pamannya Nabi. Nah, itu meninggalnya itu dalam keadaan kafir atau beriman gitu. Beriman dengan keyakinannya dia gitu. Itu bagaimana itu, Pak? Halo? Ini harus saya jawab ya. Oke. Pak Samsuri bisa bantu dulu. Saya kira jadi kalau menurut saya mantap nih. Model seru. pamannya Nabi kan istilahnya sebelum ada ajaran Islam ya, tergantung dia yang dianut apa, yang disembah apa gitu. Kalau yang disembah zaman saat itu berhala ya otomatis gitu istilahnya Mas. Jadi tidak masuk ke ajaran Islam lagi gitu, bukan ajaran Islam, nggak tahu nanti masuknya ke sana mau ikut ajaran siapa di sana, karena yang disembah bukan Allah gitu. Iya Pak, itu aja pamannya Nabi gitu loh Pak, apalagi orang-orang yang sebelumnya gitu. Nah, padahal dia baik bisa jadi mungkin kalau misalnya ada yang sebelumnya ngikutin ajaran Musa mungkin ya ikut, betul. Kalau model ajaran Nabi Musa kan itu menurut yang pembacaan yang setahu saya itu juga ajarannya juga sama kayak Islam juga gitu. Iya Pak, berarti dia itu meninggalnya itu dalam keadaan beriman dengan keyakinannya atau ikutnya kafir gitu loh. Jadi gini, mungkin Pak kalau ngomongnya secara Islam yang kita bawa, yang kita anut sekarang, itu kalau sebelum orang membaca apa tadi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya memang belum Islam gitu loh. Nah, dia masih ikut yang bahwa pamannya Nabi meninggal ya sama banyak kan pamannya Nabi, kayak Abu Lahab gitu. Orang sejahat Abu Lahab pun ketika Nabi itu lahir itu sampai budaknya tuh itu istilahnya Suwaibah ya. Itu dikasih suruh ngurusin karena itu kan bapaknya Nabi udah nggak ada gitu loh. Jadi orang kafir aja ya nggak ini gitu loh, maksudnya baik sama Nabi, tapi ketika Nabi udah dewasa beda ketika ajaran Islam gitu. Jadi kalau menurut saya ya itu udah masing-masing. Kita udah nggak bisa bahwa mereka dibilang kafir atau dibilang ini ya udah sesuai dengan agama kita memang dia kafir, tapi sesuai dengan ajaran mereka beda lagi gitu. Jadi kita nggak bisa memvonis kayak gitu loh maksudnya. Tapi selama seperti contoh gini, orang 70 tahun kafir, terus hari itu mau meninggal terus tahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya berarti dia diterima sebagai Islam. Contoh seperti itu. Syahadat Pak, itu bukan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oke Pak Sailan. Kalau itu kan sejarah ya. Sejarah kemudian saya mencoba untuk menarik benang lurus ke permasalahan sekarang yang disampaikan oleh Ibu Juliha tadi.
terkait hal-hal keseharian kita, baik perlakuan maupun ungkapan, ucapan yang kadang tidak kita sadari, bahwa mungkin diri kita sendiri pun ada ucapan-ucapan yang kadang tidak sengaja larinya ke syirik. Kemudian terlepas dari itu, kemudian kita kadang menyadari lawan bicara atau di pikiran kita berbuat sesuatu yang berkaitan dengan benda-benda tadi, kemudian ke ucapan-ucapan. Ketika hal itu, ini kaitan dengan kehidupan kita sekarang ya Pak. Ketika hal itu artinya kita seiman, itu kita ingatkan atau kita biarkan, sementara kita menyadari gitu loh Pak. Jadi terkait dengan kronologis paman Rasulullah dan bla bla itu sejarah masa lalu, namun mohon izin kita tarik ke real yang sekarang, perbuatan-perbuatan ataupun kekinian yang terkait dengan kehidupan kita, maksud saya agar bermanfaat di dalam keseharian kita. Saya kira itu Bapak. Jadi mohon maaf sebelumnya. Oke, terima kasih Bapak. Jadi intinya gini, seperti sesajen, seperti kalung, yang sama seperti tadi bahwa itu sebuah perbuatan syirik. Nah, apakah syirik itu membatalkan Islam? Itulah sebetulnya pertanyaannya. Kalau istilahnya orang yang berbuat itu tanpa istilahnya membandingkan Allah dengan kalung, dengan itu ya mungkin kalau sesajen itu kan beda, itu kan masalah sosial. Jadi bukan masalah keagamaan. Jadi kita nggak bisa menarik bahwa masalah sosial itu akhirnya merubah keimanan, itu nggak bisa gitu loh. Kalau menurut saya sih tingkatannya bukan tingkatan syirik besar. Jadi kayak gitu. Jadi kita juga nggak bisa menarik tatanan sosial ke tatanan keagamaan, itu udah terlalu jauh gitu. Jadi ada hal yang mungkin kita nggak kita sadari, bahwa sesajen itu juga ada gunanya, ada manfaatnya, ada segala macam. Bukan untuk kan sesajen yang kalau kita panen padi itu kan bukan sesajen untuk orang ini, misalnya untuk setan ataupun enggak, tapi terkecuali sesajen itu di bawah pohon besar, sesajen itu, nah itu beda lagi gitu loh. Kalau istilah orang Jawa kan metil, itu kan sesajen ditaruh di pojok-pojok 4 itu kan. Pojok sawah. Nah, kita yang biasanya di sawah memang disuruh ngambil, kalau yang nggak kebagian itunya ketika bancaan itu istilahnya. Ya, ketika modelnya itu sebetulnya kan ada tujuan-tujuan tertentu, terkecuali yang sesajen yang di bawah pohon terus di sumur keramat kayak gitu-gitu mungkin beda hal gitu loh. Jadi antara adat sosial dan keagamaan memang nggak bisa ditarik garis lurus. Itu sih kalau menurut saya sih. Iya, betul Pak. Cuman kan kadang yang namanya orang banyak kan, katakanlah begini, apa yang itu kan terlalu ketika ada mulai panen di sawah atau apa kan tentu bahasanya itu biar meriah atau apa, tujuannya semata-mata rasa syukur kan begitu. Cuman kan semua tidak bisa kita pukul rata seperti itu. Bahkan kita ambillah seperti itu kejadian seumpama ini, saya juga agak geli juga melihatnya gitu kadang, walaupun kadang-kadang kejadian itu tidak sengaja. Contoh umpamanya melakukan sesuatu dengan sajian ataupun simbol-simbol tertentu, lupa ini. Ada yang nyeletuk, wah nanti setannya marah, wah nanti penduduknya marah. Bahasa-bahasa itu kan tentu menghipnotis kita, membuat penasaran untuk, wah ini nggak benar ini. Cuman kan namanya di forum banyak, kita jadi gimana ya, jadi ada rasa berdosa sendiri gitu loh Pak. Kalau bisa dalam keadaan sadar, kemudian yang paham-paham, saya kira terkait melakukan sesuatu atau simbol-simbol makanan atau benda-benda tertentu yang notabene hanya semata-mata hanya sebagai simbol tanpa tujuannya menduakan keesaan Allah atau apapun itu, saya kira sah saja. Cuman namanya masyarakat banyak kan, terus dalam kita melakukan meluruskan atau bahasanya itu menyampaikan bahwa yang seperti itu sesungguhnya itu hanya simbol, jangan terlalu dipercayai, hanya upacara, jangan dikaitkan dengan keimanan. Kan maksud saya itu aksi apa yang harus kita lakukan untuk ya biar jangan berlarut-larut hingga nanti di generasi berikutnya
rasa syukur hilang, yang ada hanya simbol-simbol itu. Maksud saya seperti itu, Pak. Bagus banget nih pembahasannya nih, keren nih. Monggo Pak Sailan dan teman. Jadi gini, permasalahannya kan kita tuh di komunitas yang agak salah gitu. Jadi ini pesertanya kebanyakan orang NU. Nah kebetulan kuliahnya di Muhammadiyah, jadi agak susah ini. Jadi agak jadi agak beda gitu loh. Jadi makanya saya menjawab tadi kan agak di posisi abu-abu. Saya jawabnya juga posisinya abu-abu, nggak klek gitu, nggak bisa kayak gitu, karena teman-teman kita kalau kita melihat itu posisi di NU. Nah sementara kita komunitasnya di Muhammadiyah, jadi kan makanya terus terang aja saya tadi ngambil apa daftar pustaka itu semua dari Muhammadiyah, karena di sini Muhammadiyah gitu loh. Kalau saya ngambil dari NU mungkin tauhidnya lebih panjang lagi, dasar-dasarnya mungkin beda lagi gitu loh. Saya ngambil aman aja tadinya sih gitu, abu-abu aja dulu. Aman. Ketahuan, Pak. Ketahuan nih. Pak, udah pengen Jalan tengah ya. pengen juga komentarnya Pak Sul ini mah. Iya. Oke, itu di-keep dulu deh. Dilanjut pertanyaan berikutnya. Biar nanti kita ulas di akhir. Monggo yang lain. Ya, silakan Bapak Ibu yang lain. Barangkali ada yang perlu kita diskusikan lagi, Bu. Ya, saya kira kalau terkait masalah keesaan sama kepatuhan terhadap ketuhanan, kemudian itu saya kira sangat luas sekali Bapak di dalam kehidupan kita sehari-hari. Cuman kan saya kira ketika itu kita fokus ke sana, modal dasarnya kan kepatuhan itu dulu, keesaan itu dulu, kemudian setelahnya nanti kan baru merambah ke yang lain. Ketika kita sudah yakin dan akan menjadi keimanan yang lebih mantap, saya kira itu. Oke. Ya, ini masih ada pertanyaan lagi nggak, Mas? Siapa tadi yang moderatornya? Bisa. Ya Pak, kayaknya nggak ada Pak. Kalau nggak ada, nggak apa-apa. Ya, berarti ditutup aja dulu ya Pak untuk presentasi ini ya Pak. Ya udah. Masih mikir Pak. Ya. Kalau misalkan sudah tidak ada lagi yang mau ditanyakan, yang mau didiskusikan untuk berikutnya biar nanti Pak Ustadz Jul yang mengulas tentang materi ketuhanan ini. Berikut tadi ada 4 masalah pertanyaan yang sudah kita bahas untuk lebih jelasnya. Terima kasih kepada rekan-rekan semua. Sekian dari kami kelompok 1, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri saja dengan bacaan Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, terima kasih buat pemakalah nih. Saya makalah ini antara bagus dan lucu, kayaknya balance deh ini. Oke ya, ini Pak Sailan. Astagfirullah, saya ketawa itu nggak ada maksud lain-lain loh Pak Sailan. Ini bener nih, jadi saya paham banget kondisi Pak Sailan. Cari aman ya. Tapi gini, aduh, astagfirullah, ini lucu. Yang pertama terima kasih. Semoga saya bisa nahan ketawa saya ini Pak Sailan. Terima kasih ya buat pemakalah yang sudah presentasi makalah
pada malam hari ini Pak Sailan, Mas Riza, Pak Syamsuri ya. Yang sebelumnya memang mereka ini secara persiapan juga dadakan. Itu yang pertama gitu ya. Tetapi keren lah ya, untuk persiapan dadakan artinya tidak panjang waktu persiapannya, menampilkan makalah, saya kira bagus banget. Dan ini jadi catatan penting buat kelompok-kelompok berikutnya, grid berikutnya itu jangan di bawah kelompok ini loh. Mereka dadakan misalnya, mereka dadakan, tampilannya bagus, menguasai materi, cekatan. Ini yang paling penting, karena gini, terlihat jelas kalau dalam presentasi makalah, penilaian kelompok ya, kalau saya lihat agak serius dalam penilaian saya gitu ya, saya agak banyak bercandanya, sorry ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau dalam konteks serius saya menilai makalah itu, yang pertama gampang banget melihat makalah itu bagus atau enggak, pemakalahnya ya. Jengaan masuk dengan jawaban itu tidak lama. Nah, itu yang saya sampaikan berarti menguasai materinya. Artinya mereka buat makalah dan mereka baca. Gitu. Sehingga ada pertanyaan yang masuk, mereka gampang untuk menjawabnya. Sekali lagi saya sampaikan di pertemuan pertama kemarin, proses pembelajaran itu bukan atau belum pada tahap penilaian benar atau salah. Ya, kita nggak boleh final penilaian salah ini, benar ini, belum. Yang kita lakukan apabila terjadi kekeliruan, kita luruskan. Kekeliruan dalam arti bukan mengatakan mereka salah. Ya, karena konteks salah itu sudah nilai akhir. Ya. Tetapi kalau misalkan, oh itu keliru, karena mungkin sebelumnya mereka nggak tahu, atau sebelumnya nggak melihat informasi, atau mendengar informasi, atau nggak melihat berita terupdate, misalkan begitu ya. Artinya kita sampaikan, oh ya itu keliru, yang sekarang seperti ini. Maka kemudian proses pembelajaran, jangan takut salah, ya, apalagi benar gitu ya, benar aja kita nggak takut. Nah makanya salah, jangan takut gitu. Itu poinnya yang saya tarik dari pertemuan kita pada malam hari ini. Nah sedikit saya ulas ya, yang masih hangat ini, yang membuat kebocoran Pak Sailan seharusnya jangan dibocorkan yang begitu itu. Itu privasi Pak Sailan. Itu Udah mentok kayaknya Pak kita. Jangan dibocorkan itu apa namanya, cari aman Pak Sailan, nggak boleh cari aman. Nggak boleh Pak Sailan ya. Jadi gini teman-teman semuanya, pertanyaan Mas Ferdian tadi juga bagus banget. Ini yang mengungkapkan Pak Sailan kebocoran data ini. Jadi pertanyaan, bagaimana? Ya ini penting nih ya. Suara saya masih jelas nggak, Bapak Ibu? Di sini agak hujan soalnya. Masih Jelas Pak. Masih Pak, masih. Cuman kami masih kadang-kadang jadi sendiri Pak. Oke, nggak apa-apa. Oke, jadi bagaimana misalkan yang ditanyakan Pak Ferdian itu umat yang sebelum adanya ajaran Islam ataupun sebelum adanya Nabi Muhammad yang mengajarkan atau menyebarkan ajaran Islam itu, kan itu poinnya yang saya tangkap ya Pak Ferdian ya. Betul Pak. Kalau kita flashback ke belakang sejarah peradaban Islam gitu ya, terutama ini akan berkaitan dengan sumber rujukan kita. Rujukan kita apa? Quran, kan gitu ya. Termasuklah nabi-nabi di situ, yang mana dulunya sebelum ada Nabi Muhammad yang turun risalah keislaman kepada Nabi Muhammad ketika diangkat menjadi Rasul, pada masa itu kemudian dia berhak menyebarkan ajaran Islam itu. Gini, konteksnya beda Nabi dengan Rasul, kita paham dulu. Ini akan menjawab, saya coba agak pelan-pelan ya. Kita agak paham dulu konteks Nabi dan Rasul. Nabi mendapatkan wahyu langsung dari Allah, tetapi belum diperbolehkan menyebarkan ajarannya ke manusia atau ke kita sebagai
pengikut Nabi Muhammad. Nah, kenapa beda Nabi Muhammad dengan nabi lain? Ya, Nabi Muhammad diturunkan wahyu yang disebut sebagai Al-Quran, yang di dalamnya ada muatan ajaran Islam, ya, dan itu diperintahkan untuk disebarluaskan. Ini dua hal yang berbeda. Pada masa itu ketika Nabi sebelum menjadi Rasul, beliau tidak ada perintah untuk menyebarkan atau berdakwah, menyebarluaskan ajaran Islam ke masyarakat luas pada masa itu. Tapi ketika beliau diangkat menjadi Rasul, barulah beliau diperintahkan melalui turunnya berangsur-angsur ayat Al-Quran itu. Nah, di situ kita harus paham dulu. Bagaimana umat Nabi Isa, bagaimana umat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, bagaimana ketika kita kita coba naikkan permasalahannya yang tadi disampaikan oleh Pak Ferdian, ketika kita menyembah atau percaya bukan selain Allah atau tidak melaksanakan perintah ajaran agama kita, ya kan, yang seperti saat ini, artinya bagaimana ketika mereka matinya nanti atau ketika mereka meninggalnya, waktu itu masuknya kemana? Apakah meninggal dalam keadaan Islam atau meninggal dalam keadaan apa? Terus nanti pada saat di padang mahsyar sana mereka dikumpulkan pada kaum siapa? Pada barisan mana? Kan gitu pertanyaan Mas Ferdian ya. Jadi gini Mas Ferdian, Islam itu ya, Nabi Muhammad itu kan nabi penyempurna dari nabi-nabi sebelumnya. Artinya nabi penutup. Ya. Adapun kitabnya yang ajaran disebarkan oleh Nabi Muhammad melalui Quran itu Quranlah finalnya. Ya. Quran finalnya. Jadi penutup dari ajaran-ajaran atau kitab-kitab yang terdahulu kemudian ditutup dengan Al-Quran. Ya. Maka kemudian yang diberlakukan ajaran Islam itu ya pada masa Nabi Muhammad menjadi Rasul. Artinya di luar dari itu atau umat sebelum itu belum masuk kategori umat yang Islam. Terus masuk apakah mereka kafir? Enggak, mereka enggak kafir. Mereka enggak kafir. Mereka ya kepercayaan mereka dengan Nabi Isa waktu itu. Jadi nanti di padang mahsyar mereka akan dikumpulkan bersama Nabi Isa. Kalaupun ada problemnya, ya, adapun pemahaman agama-agama non-Muslim atau non-Islam di luaran sana, ini mungkin tentu akan berbeda. Jadi kita nggak usah terlalu menyentuh aspek itu ya, karena nanti ini ada yang non-Muslim teman-teman ya? Ada Pak. Ada Pak. Jadi itu kan akan berbeda pemahaman. Akan berbeda pemahaman bagaimana agama-agama yang lain itu memahaminya. Tapi kembali lagi, kitab perkuliahan ini saya tidak mau masuk ke ranah substansi yang seperti itu, tapi lebih kepada bagaimana realisasi akidah akhlak kita dalam kehidupan sehari-hari. Kalau konteksnya akidah, ya, kepercayaan yang kita anut, ya, kepercayaan yang kita yakini dalam hati kita itu semua agama sama. Mereka mempercayai apa yang diperintahkan Tuhannya untuk dia. Gitu loh. Nah, kita sepakat di situ saja sehingga kompleks dan kita bisa masuk ke semua teman-teman. Jadi tidak ada pembeda yang signifikan antara satu agama dengan yang lain. Hanya beda penyebutan saja. Akhlak di agama yang lain juga ada kok. Bagaimana cara mengatur sikap atau keseharian diri kita terhadap kondisi kita. Di agama lain juga diatur kok. Di agama lain itu, ya, makan pakai tangan kiri itu nggak boleh. Tetap makan pakai tangan kanan. Artinya masih ada kesamaan-kesamaan dalam realisasi atau prakteknya ke diri kita dengan kehidupan sehari-hari. Jadi Mas Ferdian, pertanyaannya tadi bukan masuk kategori kafir. Karena memang sebelumnya tidak ada Islam. Artinya kita anggap mereka belum tahu akan ajaran itu. Kecuali kalau misalkan sudah kita tahu dan sudah kita terima ajaran itu, kalau misalkan kita melanggarnya otomatis ya akan ada ganjaran yang kita terima. Itu Mas Ferdian ya. Ya Pak. Semoga bisa memahaminya. Oke. Kemudian gini,
Pertanyaan Pak Utomo juga, ini pertanyaannya ngeri-ngeri sedap nih pertanyaan teman-teman nih ya. Kalau benar kata Pak Sailan, saya sih pengennya juga cari aman kayak Pak Sailan. Ini, tapi gini Pak Sailan dan teman-teman yang lain, di mata kuliah akidah akhlak ini, walaupun sebenarnya antara Muhammadiyah dan NU, kembali lagi ya, yang kita bahas itu prinsip dasar Islam. Kalau saya katakan prinsip dasar Islam, artinya ketentuan-ketentuan yang ada di Islam. Dan semua itu sama. Ada nggak sih antara Muhammadiyah dan NU beda Al-Qur'annya? Atau suratnya beda? Nggak ada. Ya. Jadi kalau misalkan surat apa, contoh misalkan ya Al-Fatihahnya beda nggak? Sama pastinya. Artinya apa? Secara khilafiyah keislaman antara Muhammadiyah dan NU tidak ada perbedaan. Hanya saja ya lebih kepada muamalahnya Pak Sailan yang berbeda. Ya, ataupun caranya yang berbeda. Ini saya pelan-pelan loh Pak Sailan supaya jangan kecelitut loh. Bisa mazhab Pak ya. Nggak apa-apa. Jadi kalau kita membahas yang begini ini, kembali lagi teman-teman, kita jangan idealis ya. Kita jangan idealis karena untuk sesuatu proses pembelajaran jangan idealis. Kecuali saya ngajak teman-teman semuanya untuk berbuat hal-hal maksiat, boleh deh, nggak boleh ya, gitu ya. Atau ada nggak Pak Sailan, ini candaan loh ya, teman-teman semuanya, ada nggak Muhammadiyah menganjurkan maksiat, NU melarang maksiat, ada nggak? Nggak ada toh, nggak ada toh. Nah, makanya untuk yang hal prinsip di dalam Islam itu sebenarnya tidak ada memandang Muhammadiyah, NU, bahkan ada yang lain lah ya. Nakzabandiyah misalkan yang di Padang lebih bahaya lagi tuh. Ada lain-lain lah, banyak ya. Nah, terkait yang disampaikan Pak Utomo tadi, kalau misalkan kasusnya seperti itu, Pak Utomo gini, kita paham, kita sudah mengerti yang sebenarnya di dalam Islam itu seperti apa. Apapun konteksnya, apapun yang perbuatannya, kalau misalkan itu tidak ada sumber rujukan yang jelas di dalam Islam, artinya tidak boleh kita laksanakan. Kalaupun kemudian masuk kepada syirik kecil atau syirik besar, konteksnya sama-sama syirik. Ya, tinggal hanya pembedanya itu syirik kecil, itu syirik besar. Nah, yang paling penting, apapun itu, syirik kecil dan syirik besar, ketika kemudian pernah kita lakukan, manakala kita benar-benar taubatan nasuha, ya, taubatan nasuha untuk meninggalkan itu total, ya, nggak mengulanginya kembali, kita jangan takut, Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya, kalau orang katakan lu nggak akan diampuni dosanya, udah banyak banget maksiat yang kalian lakukan. Kalian nggak akan diampuni. Sekali lagi saya sampaikan, kita makhluk ciptaan Allah jangan lebih hebat dari Allah. Nggak boleh kita mengatakan orang kafir, ya, nggak boleh kita mengatakan orang kafir. Ada memang di dalam Islam dikatakan dalam hal-hal tertentu, bila mana kita sebagai umat Islam, ya, sampai pada poin tidak melaksanakan atau melanggar aturan-aturan Islam, kita dicap sebagai kafir. Tetapi ingat, yang berhak mengatakan kita kafir itu bukan manusia. Di Quran ada. Kalau misalkan sampai yang kita lakukan pada kriteria yang disampaikan pada kategori kafir itu, ya wallahu alam bisawab, Allah Maha tahu, gitu loh. Ya. Tetapi sekali lagi saya tekankan ke teman-teman semuanya, jangan mudah mengucapkan kafir kepada orang lain. Kafir itu tidak pada sebutan, tetapi pada perbuatan. Sedangkan kalau kafir itu pada perbuatan, sudah benar-benar bisa kita pastikan nggak apa yang dia perbuat itu bagian dari kafirnya dia. Dan ketika yang dia perbuat dianggap itu kafir, bisa jadi, konteks contoh ya, bisa jadi nggak ada kata lain yang, atau nggak ada perbuatan lain yang bisa dia lakukan kecuali itu.
Contoh sederhana. Babi itu, mohon maaf yang teman non-muslim ini di dalam Islam ya, hewan babi itu haram hukumnya buat Islam. Tetapi dalam konteks darurat, dalam kondisi darurat, haram itu bisa berubah menjadi halal bila mana. Ya, suatu ketika kita dalam keadaan di tengah hutan misalkan ya, kita tidak bisa mencari makanan selain yang adanya cuman hewan babi. Gitu loh. Yang bisa kita dapatkan cuma itu. Nggak ada yang lain. Ini konteksnya darurat ya. Kita makan babi itu. Jatuh hukum haramnya atau tidak? Tidak. Karena konteksnya darurat. Nah, kita tidak tahu yang kita anggap mereka kafir ternyata bisa jadi sebenarnya mereka dengan keterpaksaan yang luar biasa. Sehingga mereka tidak bisa berbuat apapun. Kecuali itu, wallahu a'lam bishawab. Yang penting, teman-teman semuanya, jangan mudah mengkafirkan orang lain. Nggak usahkan kafir yang tinggi sekali maknanya, mengatakan orang tidak baik saja sebenarnya kita nggak boleh. Saya katakan Pak Utomo nggak baik, wah jangan berteman dengan Pak Utomo, nggak ada baik-baiknya. Misal tuh. Atau dengan Pak Ferdi, oh gayanya aja tuh, misalkan gitu ya. Misalnya contoh loh ya Pak Ferdian ya, contoh janggutnya aja panjang, tapi nggak ada baik-baiknya. Kalau ada yang ngomong seperti itu Pak Ferdian, bilang, belum tentu kamu lebih baik daripada saya. Maka kemudian apa? Nggak boleh mengatakan orang itu tidak baik. Kalau sudah kita judge, wah nggak ada baik-baiknya Pak Ferdian. Emang seberapa kenal sih kita dengan Pak Ferdian? Seberapa kenal sih kita dengan Pak Sailan? Emang kita selalu 26 jam barengan dengan Pak Sailan setiap hari sehingga kita tahu buruknya Pak Sailan itu seperti apa? Makanya nggak boleh. Bisa jadi hari ini Pak Utomo itu nggak baik. Nggak baiknya pun bukan atas kesengajaan, karena faktor yang lain-lain. Hari ini, tetapi hari besok, baiknya luar biasa. Bahkan satu kelas ini semua ditraktir makan seafood. Alhamdulillah Pak Utomo. Biasa. Amin, amin, amin Pak. Baik banget. Kita katakan, Pak Utomo baik sekali ya hari ini. Hari besok traktir lagi dong Pak, biar baik lagi. Tapi kan penilaian baik tidak hanya pada konteks ketika Pak Utomo mentraktir kan. Karena diri kita ini sebenarnya banyak apanya. Muatan-muatan itu banyak banget gitu loh. Jadi konteks baik pun sebenarnya banyak. Tidak hanya pada satu sisi. Makanya menilai orang jangan langsung menilai secara keseluruhan padahal kita belum mengetahui seutuhnya. Itu poinnya ya. Jadi Pak Utomo caranya kalau seperti itu tadi, kalau misalkan bisa disampaikan dan tidak menimbulkan kericuhan, monggo. Tetapi kalau misalkan disampaikan dan tetap karena memang itu sudah menjadi tradisi di daerah tempat Pak Utomo, mending baik jangan Pak. Daripada Pak Utomo diusir orang sekampung ya Pak. Ya. Lah, ya jangan Pak, mending jangan. Tapi kalau misalkan kita bisa sampaikan monggo. Maka kemudian saya menyimpulkan untuk hal-hal yang kita bahas terkait tentang syirik segala macam ini, kita nggak usah ribet-ribet Pak, mengeluarkan tenaga, mengeluarkan pikiran yang menjadi beban, kita sampai nggak tidur satu malaman, nggak usah Pak. Mulai saja dari diri kita Pak. Monggo, utus saja generasi kita. Saya sebagai kepala keluarga, sebagai ibu rumah tangga, karena saya sudah belajar akidah akhlak yang disampaikan oleh Pak Sailan, Pak Samsuri, dan Pak Riza, ternyata kata Mbak siapa tadi yang dari Palembang memakaikan jimat yang konteksnya jimat itu nggak boleh. Ya udah, kalaupun orang tua saya menyuruh pakaikan itu anaknya jimat, dipakai di depan orang tua saja. Pulang dari rumah mertua, copot lagi, Pak. Bukan cari aman. Nah, ini konteksnya bukan cari aman, tetapi merubah sesuatu itu memang harus disesuaikan tempatnya. Terus kita nggak full merubah dong Pak, bukan tidak full merubah.
akan ada pertimbangan lebih banyak manfaat atau mudaratnya. Kalau misalkan kita nggak pakaikan jimat itu, yang anak dari Mbak siapa Mbak Palembang itu ya, ke orang tuanya, lagi berkunjung ke orang tuanya, dia dipecat tuh dari menantu, akan lebih ekstrim, ya, mending dipakaikan. Tetapi sepulang dari itu, lepas lagi. Tinggal lagi bagaimana sebenarnya kita, maka kemudian berislam itu harus kafah, ya harus seutuhnya, akan tetapi realisasinya itu perlu disertakan logika, perlu disertakan pemikiran-pemikiran, dan jangan dibuat susah, karena sejatinya Islam itu tidak menyusahkan. Kalaupun ada perbedaan, ini terakhir ya teman-teman semuanya, kalaupun ada misalkan perbedaan di antara kita, perbedaan itu lumrah. Bisa jadi kita hari ini memahami itu, bisa jadi besok berubah. Kadang kan Allah kan gampang sekali membolak-balikkan hati kita, membolak-balikkan penglihatan kita, membolak-balikkan niat dan tujuan kita. Allah tuh gampang, yang penting niatnya kita aja, ikhtiarnya kita, Allah yang menentukan. Itu ya. Jadi kalaupun ada terkait syirik yang selama ini masih banyak di daerah-daerah, yang kemudian itu dianggap sebagai sesuatu yang wajib, kembali lagi kalau kita memahami konteks Islam itu sendiri, selagi tidak ada sumber rujukan yang jelas di Quran dan hadis, kalau bisa jangan dikerjakan. Walaupun misal itu sudah menjadi satu adat atau kebiasaan di keluarga kita, kalau kita pulang kampung, monggo, kita ikutin saja, nggak apa-apa. Tetapi kembali lagi saya katakan, putus di generasi kita. Sehingga kita nggak jadi beban. Gitu loh. Terus bagaimana kita memberantasnya, Pak? Sesuatu yang sebenarnya itu hal yang biasa, kemudian diulang-ulang, kemudian terbiasa, ya, menjadi budaya. Budaya itu bisa berubah menjadi satu kewajiban. Bila mana kita tinggalkan, kita dosa. Nah, kadang-kadang ini yang keliru pemahamannya. Ya, ini yang sering terjadi perdebatan antara Muhammadiyah dan NU. Saling merasa benar, ya, menyalahkan salah satunya. Ini yang kadang-kadang masih menjadi PR banget buat kita. Sampai hari ini, ya, kita nggak tahu juga sebenarnya letak benar atau salahnya itu pada yang mana. Kalau saya sih ya mengembalikan kembali lagi ke diri saya, selagi apa yang saya ketahui, apa yang saya pelajari masih sampai pada poin itu dan itu ada sumber rujukan yang jelas, saya lakukan itu. Tetapi kalau misalkan belum ada, saya dapatkan informasi terkait tentang itu, sumber rujukan yang nggak ada, saya nggak jalankan. Jadi bukan memandang siapa Muhammadiyah dan siapa NU. Jangan memandang siapa lembaganya. Ya, berislam itu begitu Bapak Ibu. Jangan memandang, oh iya, saya Muhammadiyah, kamu NU. No, ya. Bisa jadi emang kita bisa pastikan Muhammadiyah itu yang termasuk dua golongan yang nantinya diterima ajarannya. Bisa pastikan nggak? Enggak kan? Emang bisa kita pastikan Nahdlatul Ulama itu salah satu ormas yang nantinya itulah golongan yang masuk sebagai agama yang dibenarkan ajarannya. Bisa kita pastikan nggak? Nggak bisa Bapak Ibu. Makanya ini berat sekali ini. Saya juga agak ngeri-ngeri sedap ini. Tapi konteksnya proses pembelajaran, saya memahami kelas kita ini pada tahap pembelajaran, walaupun sebenarnya kita sudah ada yang paham ya, tetapi artinya ini flashback lah, kayak semacam introspeksi. Makanya saya sebenarnya ingatkan kan dari pertemuan kemarin, monggo dicontohkan itu kasus-kasus yang kecil-kecil aja gitu loh, yang gampang-gampang aja. Jangan yang berat-berat. Pak Ferdian nanyanya, kalau berat-berat nanti habis kelas ini kita gontok-gontok. Pak Ferdian ini jangan sengaja Pak Ferdian nanyanya, wah ini
Rasain, Sengaja, Pak. Pak. Sengaja itu. Rasain, Tadi Pak. dipaksa. Enggak. Ini bercanda. Boleh, Pak Ferdian, nggak apa-apa. Bebas saja. Saya juga menyampaikan ini kalau misalkan pun Bapak Ibu nggak menerima, Pak, mohon maaf ya. Mohon maaf nih, misalkan Pak Samsuri bisa, Pak Zul, mohon maaf ya, apa yang Bapak sampaikan itu nggak berlaku di saya. Nggak ada masalah, Pak Samsuri. Nggak ada masalah, Pak Samsuri. Nggak ada masalah. Jadi saya lebih senang seperti itu. Jadi kalau misalkan ada hal-hal yang kurang tepat saya sampaikan, monggo disampaikan saja. Karena saya mengatakan diri saya sampai kapanpun tetap akan pada tahap pembelajar, bukan pembenar. Ya, kalau pada tahap pembelajar ada yang lebih benar dan itu bisa diyakinkan kebenarannya, saya akan ikuti. Semoga Bapak Ibu semuanya bisa memahami konteks itu. Ya, jadi kalau apapun yang ritual-ritual lain, saya nggak perlu bahas terlalu dalam sebenarnya untuk hal yang seperti itu, karena memang sebenarnya Bapak Ibu semua sudah tahu. Tinggal lagi bagaimana kita merealisasikan dan ikut yang mana. Muhammadiyah kah? NU kah? Atau nasional, Pak? Bukan. Pertanyaannya tuh nyerempet gitu loh. Jadi kan saya juga bingung. Kan nyerempet, oh ini maksudnya apa? Setelah apa panen kayak gitu-gitu. Aduh. Jadi ya kayak Ya itu abu-abu aja lah. itu jebakan Batman, Pak. jadi pada akhirnya benar kata Pak Ferdian, udahlah kita ngikut nasional. Jangan juga, Pak, nggak boleh, nggak ada, Pak, kita ngikut nasional. Jangan, Pak. Kayaknya itu loh, Pak, trilogi itu loh, Pak. Oh, oke. Tapi kalau secara khilafiyah nggak boleh, Pak. Realisasinya ya Muhammadiyah punya cara sendiri, Nahdlatul Ulama punya cara sendiri. Nah, saya masih yang abu-abu ini ikut nasional, ini cara yang mana? Bukan, permasalahannya anak biologisnya Nahdlatul Ulama, besar di lingkungan Muhammadiyah, kerja di pesantren Wahabi. Jadi termasuk abu-abu juga. Kuliahnya di Muhammadiyah lagi, Pak. Kayak saya, Pak. Kayak Pak Ferdian gimana? Orang tua dari bapak itu NU, orang tua dari ibu Muhammadiyah. Jadinya saya nasional. Oh, berarti bener itu Pak Ferdian, memang Pak Ferdian abu-abu itu. Yang penting gini, Bapak Ibu, yang penting gini. Yang penting malaikat itu Raqib dan Atid itu nggak bingung catat amal baik yang mana, amal buruk yang mana. Bingung. Malaikat itu abu-abu dia, Bang Bunglon. Saya ragu kalau misalkan nanti sampai misalkan loh ya, malaikat mungkar dan nangkir juga bingung, lu Muhammadiyah atau NU? Ya, masalahnya gini Pak Ustadz. Belum lama Pak Ustadz di desa saya. Di desa saya itu ya kita buat mayoritas memang Nahdlatul. Kemudian juga ada dari Muhammadiyah. Ya karena kami itu bahasanya itu yang diamanai jadi perangkat desa. Ketika ada gesekan-gesekan itu, ini mohon izin ini kan wajib kita memberi penengah. Ya sama sih seperti Pak Ferdian juga. Saya lahir di Yogyakarta. Kemudian Yogyakarta juga basicnya Muhammadiyah. Cuman kemudian saya di lingkungan saya Nahdlatul Ulama. Cuman setelah selama ini terjadi ya bahasa hari-hari itu ada gesekan, maka saya berupaya untuk menetralisir itu. Kemudian ketika ada hal yang sifatnya memicu ketegangan, contoh aja ini Pak, contoh. Belum lama ini di desa saya mengadakan pengajian akbar. Nah, notabene karena dia ikut ke PHBI, Panitia Hari Besar Islam yang ternaung di dalam desa, jadi kan saya buat pemahaman yang artinya seimbang.
selama itu kepentingan umat, kemudian jangan mengadakan simbol-simbol masing-masing. Toh yang selama ini menjadi kan cuma ormas Pak, hanya ada di Indonesia, hanya beda mazhab. Saya bilang kan gitu aja. Jadi hal-hal sekecil itu ketika bisa memahamkan secara logika, insya Allah akan memahami. Cuman kan kadang-kadang yang main selonong-selonong kemudian memicu pemahaman yang sempit, tapi sesungguhnya dia membuat pemahaman membenarkan dirinya sendiri. Seperti itu loh Pak, maksud saya itu bukan pengennya apa sih, enggak gitu loh Pak. Karena itu kaitannya sama kehidupan kita sehari-hari gitu. Saya kira itu. Betul. Bagus Pak Utomo ketika mampu atau ketika bisa menjelaskan itu atau memberikan sumbangsih pemikiran yang sebenarnya nggak boleh, misalkan kayak gitu ya. Nggak ada masalah disampaikan. Yang saya sampaikan tadi, apabila kita kemudian punya niatan untuk merubah itu, ternyata ya setelah kita tahu kalau kita rubah lebih kepada mudaratnya yang kita dapatkan, maka kemudian di situ juga kita perlu menahan diri. Bukan kita tidak mau merubah, mungkin ada cara lain nantinya yang bisa kita lakukan. Kan hari itu kan akan berganti terus Pak Utomo. Bisa jadi saat ini Pak Utomo nggak punya wewenang untuk merubah itu. Kan kita nggak tahu beberapa waktu ke depan Allah kasih, Allah amanahkan sebagai apa begitu di tempat itu, pelan-pelan bisa dirubah. Nah itu yang saya sampaikan. Maka kemudian beragama itu kan sebenarnya tidak membebani, ya. Tinggal lagi bagaimana kita paham cara beragama yang sesuai dianjurkan Al-Quran dan hadis itu, gitu loh Pak. Nah ada tadi yang saya teruskan itu sebenarnya saya sengaja candaan begitu ya teman-teman semuanya Bapak Ibu, karena gini, bahkan ada sampai di Madura contohnya ya, ada orang Madura nggak nih? Kalau ditanya orang Madura, agamamu apa? Agama saya NU, katanya gitu Bapak Ibu. Ini yang nggak boleh. Jadi agamanya itu NU Pak. Malaikat nanti bingung tuh, ya kan? Agamamu apa misalkan, kan tanya malaikat tuh di kubur kan? Dijawabnya, agama saya NU. Malaikat nggak kenal NU Pak. Tuh, bayangin. Udah kamu balik aja lagi ke bumi, kata. Itu yang maksud saya. Jadi jangan sampai pemahaman-pemahaman itu menjadi apa ya? Menjadi satu pembelajaran yang sebenarnya ada kekeliruan. Maka kemudian nggak boleh juga kita katakan agamamu apa Muhammadiyah, bukan. Agama itu NU dan Muhammadiyah ataupun yang lain-lain itu bukan agama, Pak. Itu hanya organisasi Islam yang kemudian punya pemahaman-pemahaman para alim ulama kita yang mereka mumpuni akan hal itu mencoba menafsirkan yang tidak ada di Al-Quran dan hadis. Bagaimana kesesuaiannya? Kan gitu ya. Kalau sudah ada di Al-Quran dan hadis nggak perlu kita tafsirkan, Pak. Jangan coba-coba kita tafsirkan. Kalaupun misalkan ada Pak tafsir yang bisa, hadis yang bisa ditafsirkan kalau misalkan belum menyesuaikan dengan zaman. Contoh misalkan narkoba itu hukumnya haram saat ini Pak. Di dalam Islam narkoba itu hukumnya haram. Coba Bapak Ibu cek semuanya, Pak Ferdian, Pak Utomo, Pak Sailan, tolong kasih ke saya ayat apa yang melarang narkoba, yang mengharamkan narkoba Pak. Spesifik ya. Ada nggak Pak? Bapak Ibu cari sampai kapanpun nggak akan ketemu. Karena dulu itu tidak ada narkoba Pak. Adanya khamar. Adanya khamar. Maka kemudian di situ perlu hukumnya dikiaskan ke hukum dengan dalil khamar. Karena apa? Karena efeknya sama. Meminum khamar menyebabkan hilang kesadaran, menggunakan narkoba juga bisa menghilangkan kesadaran. Maka kemudian narkoba secara dalil hukumnya bisa dipakai pada sumber dalil hukum khamar itu. Nah, hal-hal seperti itu yang bisa kita tafsirkan. Tetapi kalau untuk realisasi hal-hal yang sifatnya wajib, kan nggak ada perbedaan antara rakaat sholat subuh antara Muhammadiyah dan NU, kan nggak ada Pak. Ya kan, hanya perbedaannya pada
aspek sholat subuh pada kunutnya saja. Teman-teman NU dia beranggapan kunut itu dikerjakan di subuh hari, ya, nggak ada masalah, monggo, benar kok, ya. Muhammadiyah katakan kunut itu jangan dispesifikkan di subuh hari atau jangan dikhususkan hanya di subuh hari. Kunut itu bisa di semua sholat kok. Kalau kita rujuk pada sumbernya dulu, kenapa ada kunut? Ya karena masa itu pada zaman perang, ya. Rasulullah sholat kemudian bersama dengan pasukannya ketika sholat melaksanakan kunut itu. Tetapi apakah hanya dikhususkan? Apakah ada di situ perintah untuk mengkhususkan di hari subuh saja? Nggak ada juga. Nah, kembali lagi, jangan pula teman-teman Muhammadiyah menyalahkan, kalian itu bid'ah. Nah, gampang banget katakan orang bid'ah, ya. Nggak boleh ya, teman-teman semuanya ya, Bapak Ibu ya. Saya pengen pembelajaran akidah akhlak ini lebih kepada ke diri kita aja deh. Realisasinya ke diri kita aja. Melihat hal-hal keseharian kita sudah sesuai belum dengan aturan-aturan yang seharusnya kita laksanakan. Gitu ya Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau ada misalkan anak-anak yang pakai jimat, kalau di pembahasan Pak Sailan itu masuknya kepada syirik besar. Karena sudah menduakan. Sudah coba menyamakan jimat tersebut posisinya kepada Allah. Saya kira itu teman-teman semuanya cukup ya Bapak Ibu ya, ini 9:30 loh. Asik Pak rasanya, nggak ada habisnya. Iya asik nih kalau terus nih muncul lagi nih pembahasan lain. Pak Ferdian nahan-nahan dia udah mau ngomong juga, jangan dari ya. Di sini sudah jam 22.35 Pak. Coba tuh Pak Ferdian, memang nggak kasihan apa sama orang timur sana? Tahan Pak. Nanti pertemuan di berikutnya gantian Pak Sailan nyerang Pak Ferdian. Saya senang yang begitu itu. Ferdian dendam itu. Ayo. Itu dendam. Itu dendam. Minggu depan ya. Dendam ini Pak Sailan. Nggak boleh Pak Ferdian, nggak boleh. Yang ujung-ujungnya diserang semuanya Pak Utomo, penampil terakhir diserang semuanya, udah deh. Nggak. Maksud saya gini, teman-teman, bukan dendam loh ya. Tetapi ini akan jadi menarik kalau misalkan ada serangan balasan, Pak. Ada serangan balasan Pak Sailan, Pak Samsuri, Mas Riza. Ingat-ingat tuh. Pak Ferdian jadwalnya di kelompok berapa? Tandain Pak, dibuletin tuh kalendernya. Kalender. Gampang kalau usah dibikinin link. Oke, Bapak Ibu semuanya terima kasih. Mohon maaf, kita kuliah begini aja loh ya. Jadi enak begini, santai, nggak usah terlalu kaku-kaku banget ya. Jadi kalau ada yang perlu disampaikan atau didiskusikan, monggo Pak, bebas saja, ya. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Sailan, Pak Samsuri, Mas Riza yang sudah presentasi makalahnya, dan buat teman-teman yang lain yang sudah bertanya, saya kira luar biasa, keren-keren nih. Pak Sailan, tolong nanti dicatat, dikirim ke WA saya siapa yang bertanya dari kelompok berapa. Jadi nanti setiap penampil makalah dicatat ya, siapa-siapa yang bertanya, kemudian dari kelompok berapa. Contoh misalkan Pak Ferdian dari kelompok berapa, siapa lagi yang tadi Pak Utomo dari kelompok berapa. Gitu nggih, Pak Sailan? Sama Bu Jamailah. Kelompok 9, Mbak. Bu Jamailah, iya benar, Bu Jamailah. Bu Jamailah anaknya pakai jimat nggak? Kalau enggak, Pak Utomo Pak Utomo mau kasih itu dari daerah Pak Utomo jimatnya bagus-bagus. Jimatnya pakai resep Pak. Jimatnya pakai resep dokter kalau Pak Samsuri loh ya. Iya. Ustaz mungkin nambahin sedikit buat itu, buat minggu depan tolong dipersiapkan kelompok 2 itu tentang makna syahadat. Jadi hari Rabu sudah harus dikirim ke Ustadz.
Jadi jangan sampai salah, hari Rabu sudah harus dikirim supaya dimasukin ke study. Kelompoknya kebetulan Itu kelompok 2 Pak Ferdian Iya, kelompok 2 Pak. besok sama Iya. Eka Isvita Dewi sama Nah, Harzito. itu dia. Iya, Pak. Pas. Pas. Awas saja, Ben. Hati-hati Pak Ferdian. Jadi maksudnya Siap-siap balas dendam ya, Pak. dibiasakan hari Rabu udah jadi terus dikirim ke dosen. Dijapri ke dosen ya. Ya, benar Pak Ya, Sailan. Pak, sudah jadi, Pak. Teman-teman semuanya, sebelum saya tutup saya mohon maaf nih ya. Saya mohon maaf nih, Pak Sailan, yang lain-lain jangan panggil Ustadz, panggil Pak Zul aja. Nggih, mohon maaf ya. Iya. Baik, Pak. Mohon maaf. Saya berat. Ya, jadi panggil nggak usah Bapak juga nggak apa-apa, Mas Jul aja nggak apa-apa deh. Terlalu mesra Pak kalau dipanggil Mas. Oke, baik teman-teman semuanya, semoga sehat selalu, sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya, tetap happy ya, tetap senang, jangan jadikan kuliah sebagai beban. Jadinya kuliah itu proses pembelajaran, kita belajar menjadi hal yang baik, paling tidak pertemuan kita itu bisa menjadi evaluasi untuk kita semuanya. Terima kasih, banyak maaf, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Riza dicatat ya. Terus itu tadi setorkan ke Pak Sailan nanti tulisannya. Iya. Tadi yang